Iya kalau bisa. Kalau nggak pakai support, malah lebih bagus. Udah mau belum? Sampai 2 tahun ya teh, artinya. Jangan nunduk. Lihat, Lihat ke Sinta. Ini ya. Assalamualaikum teh. Ya, jadi pintar ya. Lihat. Desa Cintaratu, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mencatatkan capaian membanggakan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan pemberian makanan tambahan atau PMT model khusus yang dirancang berbasis kebutuhan gizi anak-anak beresiko stunting. PMT khusus tersebut diberikan kepada anak-anak yang masuk kategori terindikasi stunting maupun kurang gizi pemirsa. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Aisani Nuraini, wartawan Tribun Priangan yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Aisani, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat siang, Justina dan juga Tribuners dimanapun berada, dan dapat saya laporkan bahwasanya di Desa Cintaratu, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis itu mencatatkan capaian yang cukup membanggakan dalam upaya pencegahan dan juga penanganan stunting terhadap anak-anak di sana. Kepala Desa Cintaratu, Ahmad Musadad, menyebut bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas daripada penerapan pemberian makanan tambahan atau juga PMT model khusus yang dirancang berbasis dengan kebutuhan gizi anak-anak yang beresiko stunting. PMT itu diberikan secara khusus dan proteinnya diperkuat. Ada contohnya menu lauk dari belut dan juga makanan bernutrisi lain yang diberikan secara spesifik kepada anak-anak yang terdata dari puskesmas yang mengalami stunting. PMT khusus tersebut diberikan kepada anak-anak yang masuk kategori terindikasi stunting maupun juga kurang gizi. Dan dengan pendekatan ini, seluruh kasus berhasil ditangani hingga saat ini tidak ditemukan lagi anak stunting di Desa Cintaratu tersebut. Ahmad Musadad juga menjelaskan bahwasanya pada saat awal dia menjabat sebagai kepala desa, di wilayahnya itu setidaknya terdapat 31 anak yang teridentifikasi mengalami stunting ataupun juga kekurangan gizi. Dan menyikapi hal itu, tentunya ia langsung bergerak cepat dengan mengalokasikan anggaran desa dan juga memanfaatkan bantuan daripada Dinas Kesehatan melalui Puskesmas untuk penanganan stunting bagi anak-anak yang ada di desanya. Selain PMT, kekuatan utama dari Desa Cintaratu itu juga terletak pada peran aktif dari para kader posyandu yang ada di sana. Dan para kader ini dituntut untuk bergerak cepat ketika ditemukan masalah kesehatan di masyarakat, terutama pada anak-anak, mulai dari kurang gizi hingga potensi stunting. Dan di Desa Cintaratu ini terdapat 6 posyandu, di mana setiap posyandu ini memiliki sekitar 15 orang kader yang sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal atau SPM. Selain itu, terdapat pula kader terintegrasi layanan primer atau ILP yang memperkuat pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa. Adapun untuk keenam posyandu ini juga tidak hanya berfokus pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mengintegrasikan layanan di bidang pendidikan, kemudian bidang sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta juga ketertiban dan juga perlindungan masyarakat. Total ada sebanyak 90 kader posyandu yang terlatih yang menjadi ujung tombak dalam melayani 40 RT di desa tersebut. Ahmad Musadad juga menyebut bahwa sistem deteksi dini menjadi kunci dari keberhasilan penanganan stunting, dan data perkembangan gizi anak juga diperoleh secara rutin dari seluruh kader posyandu sehingga potensi masalah bisa langsung ditangani sebelum menjadi stunting. Dan keberhasilan Desa Cintaratu ini juga tentunya Tribuners menarik perhatian dari desa-desa lain, di mana sejumlah desa bahkan datang langsung untuk melakukan studi banding dan juga meniru pola penanganan stunting yang diterapkan di desa tersebut. Dan tidak hanya Desa Cintaratu, Desa Cintaratu juga menjadi prototipe pos pelayanan terpadu 6 standar pelayanan minimal atau posyandu 6 SPM di Jawa Barat sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2024. Dan posyandu ini mencakup 6 bidang layanan mulai dari tadi pendidikan, kesehatan hingga juga perlindungan sosial.
Dan untuk menjaga capaian zero stunting, pemerintah Desa Cintaratu terus mengalokasikan anggaran desa dan program PMT juga pemantauan stunting dilakukan secara rutin minimal 2 kali dalam 1 tahun. Ia juga menambahkan bahwa penanganan stunting ini bukan sekadar program desa saja, tetapi bagian dari agenda nasional, di mana inovasi teknologi juga menjadi salah satu faktor pendorong kesuksesan daripada penanganan stunting. Dan di Desa Cintaratu tersebut, kadar-kadar posyandu ini mengembangkan sebuah sistem informasi digital bernama Sistem Informasi Bebas Stunting atau SIBESTI. Dan sistem ini tentunya memungkinkan pemantauan dan juga pencatatan data yang lebih akurat dan secara real time, mulai daripada calon pengantin, kemudian juga ibu hamil, balita, hingga ibu menyusui. Dengan begitu, upaya untuk mencegah terjadinya kasus stunting pada anak dapat dilakukan sedini mungkin di desa tersebut. Demikian Yustina laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. PMT model PMT khusus itu apa sih Pak? Jadi kalau menyikapi tentang PMT sebenarnya itu bahasa umum, tapi kita membuat suatu inovasi memberikan makanan tambahan yang spesial. Jadi kita perkuat di proteinnya untuk anak-anak yang terindikasi stunting, dan alhamdulillah dengan PMT model tersebut di situ meliputi ada semacam lauk dari belut kita berikan secara khusus pada anak yang terindikasi stunting. Alhamdulillah selesai clear, tidak ada stunting sampai hari ini. Bagaimana pemberdayaan para kader posyandu? Strateginya seperti apa Pak waktu itu? Kalau berdaya gini, karena memang ini sudah menjadi tugas kader posyandu. Kader posyandu itu harus bisa bergerak cepat ketika ada permasalahan di masyarakat tentang kesehatan, bukan hanya stunting, termasuk dalam hal ini juga gizi, dan permasalahan gizi buruk dan sebagainya. Kader posyandu kami itu door to door. Ketika ada temuan di masyarakat atau laporan dari masyarakat ataupun data yang kita miliki, mereka langsung bergerak cepat mendatangi rumah warga yang keluarganya atau anaknya ada yang terindikasi kurang gizi ataupun stunting. Seperti itu. Pas berapa besar Pak ini dari puskesmas Pak? Kalau dari puskesmas itu tidak tentu angkanya. Untuk PMK memang ada dari dinas kesehatan melalui puskesmas yang di wilayah kami, yaitu puskesmas Sidoarjo. Itu dilakukan di tahun kemarin. Jadi untuk tahun sekarang, tahun 2026 belum ada, tapi biasanya itu langsung ditransfer ke kami dari puskesmas untuk kegiatan PMT. Secara teknis itu Pak, pemberian nutrisinya itu apa aja dalam PMT? Dan rutin berapa kali dalam seminggu? Kalau yang dari puskesmas itu kan kita kolaborasikan dengan yang dari desa juga. Jadi terkait masalah menu makanan itu menyesuaikan. Tapi kita tekankan kepada protein, itu intinya. Kesuksesan desa ini dalam menangani stunting, apakah sudah ditiru oleh desa-desa yang lain? Desa-desa lain juga kemarin ada yang datang ikut studi banding, studi tiru ke posyandu kami. Mereka bertanya bagaimana sih cara penanganan stunting di Desa Cintaratu, pada akhirnya bisa zero. Jadi cara-cara kami itu sekarang mulai diaplikasikan di desa-desa lain. Berarti sekarang Desa Cintaratu jadi top model itu Pak di Jawa Barat apa sepertinya? Kalau desa kami itu yang menjadi prototip bukan masalah penanganan stuntingnya, tapi posyandu non SPM-nya. Karena hari ini kita duduk di posyandu non SPM ini kebetulan baru desa kami yang memiliki posyandu non SPM di Jawa Barat. Dan posyandu kami pernah dikunjungi oleh DPRD Provinsi. Waktu itu Pak Habib datang ke sini, terus Pak Sekdis dari DPRD Provinsi juga hadir ke sini, pernah meninjau langsung posyandu non SPM di Desa Cintaratu. Jadi kita sebagai posyandu prototip di Jawa Barat, yaitu posyandu Nusa Indah 1 yang sekarang kita lakukan. Apa keunggulan atau perbedaan dengan posyandu biasanya? Posyandu 6 SPM? Kalau posyandu yang biasa dulu kan belum 6 bidang itu belum ada. Nah, ketika dulu ada posyandu LP, ada posyandu multi dan sebagainya. Ketika lahir Permendagri nomor 13 tahun 2024, kita langsung pertama kita menerapkan S6 SPM itu. Dan yang kita lakukan selama ini sebelum lahirnya Permendagri nomor 13 tersebut, sebenarnya SPM itu sudah dilakukan di desa kami. Nah, begitu Permendagri itu kita tinggal mengemas gitu. Dan alhamdulillah semua bidang-bidang yang SPM itu memang semuanya sudah dilakukan di desa kami. Pak, untuk mempertahankan ini kan sudah berhasil zero stunting. Kedepannya seperti apa? Nah, kedepannya tetap Pak. Jadi program PMT itu masih ada. Jadi dana desa itu ada untuk PMT, untuk tahun depan juga ada, tahun 2026 tahun sekarang.
Untuk PMT, rebuk stunting kita rutin lakukan dalam 1 tahun minimal 2 kali. Jadi kita mengetahui bagaimana perkembangan tentang stunting di desa kami. Kita lakukan rebuk terus-terusan tiap tahun minimal 2 kali. Dan untuk tahun 2026 juga kita sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan rebuk stunting. Jadi deteksi dininya itu dari mulai ibu hamilnya ya? Iya, itu kegiatan rutin dilakukan oleh sebuah kader posyandu yang tersebar di seluruh posyandu di Citaratu. Jadi pencegahan secara dini kami sudah tahu. Kita mendapat laporan dari semua kader yang ada di tiap-tiap posyandu. Ada berapa posyandu dan berapa kader Pak yang tersebar? Kalau di kami itu posyandu ada 6. Rata-rata karena di kami 3 dusun, per dusun itu ada 2 posyandu. Jadi satu posyandu itu rata-rata kadernya 15 orang sesuai standar 6 SKN tadi. Nah di samping itu juga kita punya pustu yang ditempati oleh kader kita yaitu kader ILP 3 orang di pustu kami. Jadi untuk pencegahan dini tentang kesehatan atau apapun sebetulnya kita sudah antisipasi dari awal dengan banyaknya kader dan banyaknya pelayanan masyarakat, terutama pelayanan dasar tentang kesehatan, semuanya sudah kita antisipasi dari awal. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih pertahankan zero. Karena zero stunting bukan hanya tahun 2025, tahun 2024 kita sudah zero. Tahun 2025 zero. Ini mudah-mudahan tahun sekarang tidak ada lagi. Pak, motivasi apa yang menjadikan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.